Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biidznillah melanjutkan kembali pengajian kitab Bulughul Maram kita, yang insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-26 dari bab sifatus shalah, yang insyaallah apabila nanti waktunya cukup, kita juga akan melanjutkan untuk membahas hadis yang ke-27. Hadis yang ke-26 ini di dalam bab sifatus shalah adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, yang mengajarkan kepada kita tentang 7 anggota sujud. Dan zahir hadis ini menyatakan bahwasanya ketujuh anggota sujud ini wajib untuk diletakkan ketujuh anggota sujud ini pada saat sujud, dan tidak sah sujud seseorang apabila salah satu dari 7 anggota ini tidak diletakkan pada saat sujud. Nah, hanya saja fihi khilaf, kemudian nanti terdapat khilaf di antara para ulama mengenai anggota-anggota sujud ini. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda ala sab'ati a'zum, untuk bersujud di atas 7 tulang. A'zum, izam itu atau azmun, secara bahasa maknanya adalah tulang, tapi yang dimaksudkan di sini adalah anggota tubuh. Jadi meskipun anggota tubuh, satu dari sekian anggota tubuh ini memiliki banyak ruas tulang, seperti telapak tangan ini. Nah, ruas tulangnya kan banyak nih. Tapi kemudian masing-masing itu disebut dengan bentuk jamak a'zum. Artinya masing-masing dari 7 ini disebut azmun. Jadi satu telapak tangan itu disebut azmun dalam hadis ini gitu. Satu azmun itu berarti bentuk tunggal. Meskipun di tangan ini ada banyak ruasnya. Yang demikian ini adalah penyebutan atau penamaan secara umum, sehingga yang diketahui, yang dimaknai dari hadis ini bukan tulangnya yang dimaksudkan, akan tetapi 7 anggota tubuh ini, yang mana masing-masing dari 7 anggota tubuh ini memiliki ruas-ruas tulang. Apa saja 7 anggota tubuh ini? Alal jabhah, Rasulullah mengatakan, yaitu jabhah yang pertama, kening. Batasan kening ini adalah bagian wajah yang berada di atas alis mata ini sampai batas tumbuh rambut. Ini adalah jabhah. Perbatasan antara tempat tumbuh rambut dengan jabhah ini disebut dengan nasiyah namanya. Paling ini perbatasan tempat tumbuh rambut dengan kening ini disebut nasiyah. Sehingga yang disyariatkan atau ditugaskan bagi seorang hamba untuk bersujud adalah kening ini. Kemudian apalagi, wa asyara biyadihi ila anfihi. Namun dalam kesempatan ini ketika Nabi mengatakan anggota yang pertama adalah jabhah, Nabi menunjuk ke arah hidung. Nabi menunjuk ke arah hidung sebagai isyarat bahwasanya disunnahkan pada saat sujud itu hidung ikut untuk sujud, melekat ke mana?
melekat ke tempat sujud. Wal yadaini, dan kemudian dua tangan. Kedua tangan, yaitu telapak tangan ini keduanya ini disyariatkan untuk sujud. Warrukbataini, kemudian dua lutut, dua tulang lutut ini disyariatkan pula untuk diletakkan pada saat sujud. Wa atrafi al-qadamaini, dan ujung-ujung dari jari kedua kaki ini disunnahkan untuk dilekatkan atau diletakkan di atas tempat sujud. Al-hadits muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Akan tetapi redaksi hadis ini tidak dibawakan secara lengkap oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang hadis pokok yang menunjukkan kadar minimal seorang itu sah untuk sujud. Nah, kelanjutan dari hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim ada satu sunnah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Nabi mengatakan wala nakfitat thiyab wasy'ara, dan kami tidak melipat pakaian baju dan tidak pula menggulung rambut. Jadi menyingsingkan tashmir, itu menyingsingkan lengan baju seperti ini, menggulung. Ini tidak diperbolehkan di dalam sholat, dan nanti insya Allah akan kita sampaikan hukumnya apa. Dan bagi yang rambutnya panjang untuk diikat ke belakang, kemudian diikat ke belakang sini, ini juga dilarang ketika sholat. Nanti hukumnya akan kita jelaskan di sini. Hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari beberapa jalur periwayatan. Adapun dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan bahwasanya jalur yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang disepakati oleh keduanya ini dari jalur Abdullah ibn Tawus an Tawus ibn Kaisan an Abdullah ibn Abbas. Murid Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Tawus ibn Kaisan, salah satu tabi'in thiqah ahli fikih yang bermukim di Yaman. Akan tetapi beliau ini dalam kegiatannya, aktivitasnya ini bolak-balik dari Yaman ke Mekah, entah untuk perdagangan atau untuk kegiatan yang lainnya. Info yang disampaikan oleh para ulama rijal bahwasanya Imam Tawus ibn Kaisan ini bolak-balik antara Yaman dan Mekah. Akan tetapi secara jinsiyahnya atau keturunannya, Imam Tawus ibn Kaisan ini tidak berdarah Arab, akan tetapi beliau berdarah Persia. Ini sejarahnya lama. Orang-orang Persia itu memang dahulu pernah menguasai kerajaan Himyar di wilayah selatan, di wilayah Yaman, dan kemudian beranak pinak, berketurunan. Nah, keturunan-keturunan yang masih dalam garis keturunan orang-orang Persia ini disebut oleh orang-orang Yaman dengan nisbah al-Abnawi, karena dia adalah anak keturunan orang-orang Persia. Nah, putra beliau juga Abdullah ibn Tawus ini adalah putra dari Imam Tawus ibn Kaisan. Ini beliau juga menyertai ayahnya dalam kegiatannya untuk bolak-balik dari Yaman ke Mekah ini. Nah, kemudian hadis ini dibawa ke Basrah oleh Imam Wahib ibn Khalid, dan Wahib ibn Khalid menyampaikan hadisnya kepada Mu'alla ibn Asad, dan inilah gurunya Imam Al-Bukhari, sehingga salah satu jalur yang digunakan oleh Imam Bukhari untuk meriwayatkan hadis ini sampai kepada kita ini berada melalui jalur para perawi di Basrah, yang kemudian bersambung ke perawi-perawi yang berada di Mekah. Nah, ini perjalanan hadis ini untuk sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, dan Imam Bukhari menyampaikannya di dalam sahihnya. Adapun makna dari hadis ini, fawaid atau faidah yang ditunjukkan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan anggota sujud yang 7.
dan seorang hamba diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud ini. Tidak ada khilaf tentang wajibnya kening itu sebagai anggota sujud. Akan tetapi yang terdapat khilaf adalah selain dari kening apakah wajib pula atau tidak. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan fa ammal jabhatu fayajibu wad'uha maksyufatan 'alal ardi. Untuk jabhah atau kening, kata Imam Nawawi, wajib hukumnya untuk meletakkannya di atas tanah. Kemudian beliau menyatakan maksyufatan, dalam keadaan dia terbuka. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ini adalah pendapat madhab Al-Imam Syafi'i, kemudian juga pendapat Imam Malik, juga pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu meletakkan jabhah atau kening ini ketika sujud dalam keadaan terbuka. Hanya saja di dalam madhab Al-Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i mencukupkan sebagian saja yang terbuka, tidak wajib keseluruhan. Jadi misalnya antum mengenakan peci seperti ini ya, ini sebagian kan terbuka. Ketika antum sujud nanti mengenai tempat sujud, kemudian yang bagian atas tertutup, ini dalam mazhab Imam Syafi'i masih sah. Dia masih sah gitu kan. Kalau nanti dia tertutup keseluruhan gitu kan, dia tertutup keseluruhan seperti ini yang antum sujud kan, ini tertutup keseluruhan, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dia tidak sah. Nah, adapun mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyatakan sunnah hukumnya atau mustahab, dianjurkan untuk terbuka. Tetapi apabila tertutup, terhalangi antara tempat sujud dengan antara kening dengan tempat sujud, yang mana kening ini masih bisa merasakan bagian dari tempat sujud, maka sujudnya masih sah meskipun dia terhalangi kain. Di dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Nah, di antara dalilnya mazhab Imam Abu Hanifah adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri, dalam keadaan siang hari yang terik, panas sekali. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu minal ard, ketika salah seorang dari kami ini tidak mampu untuk meletakkan wajahnya itu di atas tempat sujud, di atas tanah, basata thawbahu, maka dihamparkan kain bajunya itu, dihamparkan. Karena kain bajunya itu antum lihat cara berpakaian orang Arab itu hari ini seperti pakaian ihram gitu loh. Bagian rida di atas itu kan dikemulkan gitu. Nah, jadi ketika panas panas sekali tanah itu, pakaian yang dikemulkan seperti ini atau rida itu dihamparkan, baru kemudian sujud di atasnya. Nah, ketika nanti bangkit lagi, pakaiannya itu melekat kembali ke badan, tidak diletakkan di atas tempat sujud nanti. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya bagian pakaian yang melekat di badan itu ketika menghalangi antara tempat sujud dengan kening, ini tidak menjadikan sujud tersebut tidak sah. Ini diantara dalil yang digunakan oleh mazhab Al-Imam Abu Hanifah untuk menyatakan bahwasannya sunnah hukumnya meletakkan kening dalam keadaan terbuka gitu kan. Akan tetapi apabila ada halangan, diantaranya syiddatul har seperti itu, dan kemudian harus ada pelapis antara tempat sujud dengan kening, ini tidak mengapa harus terhalangi antara antara kening dengan tempat sujud. Nah, adapun mazhab jumhur ulama tadi Malikiyah, Syafi'iyah dengan Hanabilah,
menjamak antar dua hadis ini dengan metode bahwasanya kalau ada halangan baru berlaku rukhsah untuk menghalangi kening dengan tempat sujud. Kalau tidak ada halangan, wajib hukumnya untuk mengenakan kening itu dengan tempat sujud. Mazhab Syafi'i menyatakan sebagian saja sudah cukup. Mazhab Syafi'i menyatakan sebagian saja sudah cukup gitu. Nah, ini ringkasan dari permasalahan yang mengenai wajib tidaknya kening ini mengenai tempat sujud. Kemudian permasalahan yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini, apa hukumnya mengikutkan hidung untuk sujud bersama dengan kening. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan wajib dua-duanya kena gitu. Ketika yang kena adalah kening saja tanpa hidung, maka tidak sempurna sujudnya. Jumhur ulama, mayoritas para ulama Syafi'iyah dengan Malikiyah diantaranya menegaskan bahwasanya yang wajib adalah jabhah. Karena tadi zahir hadis Nabi SAW mengatakan jabhah, anggota pertama itu adalah kening. Sementara hidung ini dia ngikut kepada jabhah ini sebagaimana yang sudah kami jelaskan kemarin pada pekan yang lalu. Hidung ini dia mesti ngikut kepada apa? Kepada jabhah pada saat orang tersebut itu sujud. Nah, kemudian madhab yang lain yaitu madhab al-Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Abdurrahman ibnul Qasim ini menegaskan bahwasanya salah satu di antara keduanya saja itu cukup. Jadi kalau orang sujud hidungnya sudah nyentuh tapi jabahnya enggak kena, itu mazhab Abu Hanifah sah sujudnya itu sah. Tapi ada orang yang kayak gitu menyandarkan sujudnya di atas hidung gitu aja tapi jabahnya enggak kena ini, keningnya enggak kena ini. Dia mengenai tempat sujudnya gitu. Bisa nafas enggak orang gitu? Kalaupun itu terjadi sujudnya sah. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Abdurrahman ibnul Qasim. Abdurrahman ibnul Qasim ini muridnya Imam Malik. Beda pendapat sama gurunya gitu loh. Jadi dalilnya juga hadis ini. Tapi pemaknaan mereka terhadap hadis ini ketika Nabi tadi mengucapkan jabhah tetapi menunjuk hidung, yang dipahami dan ditafsirkan oleh mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Abdurrahman ibnul Qasim tadi, pilih salah satunya itu udah sah gitu loh. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal tadi memahami gimana? Ketika Nabi menyebutkan yang pertama adalah jabhah, kening, tapi Nabi menunjuk hidung, maka keseluruhannya ini wajib. Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah dengan Malikiyah dan kemudian para ulama yang lainnya memahami bagaimana ketika Nabi mengucapkan anggota pertama yang wajib ketika sujud adalah kening atau jabhah, tetapi menunjuk memberikan isyarat ke hidung gitu kan. Maka yang wajib adalah jabhah dan hidung ini ngikut gitu. Ini yang dimaknai oleh jumhur. Jadi antum bisa lihat hadisnya satu, dalilnya satu, sunnahnya satu, tetapi masing-masing dari para salaf ini memahami dengan pemahaman yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Inilah di antara faktor yang menyebabkan lahirnya beberapa madhab, beberapa pandangan itu terhadap sunnah Nabi, dan masing-masing dari tiga pendapat ini kembali kepada sunnah, mendasarkan pemahamannya kepada sunnah gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyatakan pandangan yang ini jauh dari sunnah, pandangan yang sana lebih dekat dari sunnah. Karena masing-masing dia mendasarkan pandangannya itu terhadap sunnah. Nah, adapun jumhur ulama ini mereka berpendapat dengan pandangannya yang tadi, bahwasanya yang wajib itu adalah jabhah, kemudian hidung ini dia mengikut. Alasan atau argumentasinya jumhur, Nabi menyebut 7. Kalau dikatakan hidung ini juga bagian, harusnya tuh 8 gitu loh.
harusnya 8. Dan ini argumentasi yang kuat dari jumhur ulama, sehingga memang antara jabhah dengan hidung ini untuk wajibnya harus milih salah satu. Nah, ketika ditambah dengan hidung, hukumnya itu bukan wajib, melainkan dia adalah sunnah. Ini argumentasi atau hujjah dari jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Nah, kemudian bagaimana dengan kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki? Fahal yajibu sujud alaihima? Apakah wajib juga sujudnya sebagaimana wajibnya jabhah ini tadi, kening ini tadi? Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul atau ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan tidak wajib. Dalilnya adalah hadis Nabi ketika sujud sujud tilawah. Dalam doanya Nabi mengatakan sajada wajhi, yang sujud itu wajahku. Nah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Yang kelanjutannya itu bacaan sujud tilawah yang demikian ini. Jadi ketika diucapkan sajada wajhi, yang sujud itu wajah, sehingga kadar wajibnya itu adalah wajah, gitu loh. Kadar wajibnya dia adalah wajah. Apabila yang lainnya ini tidak ikut, sujudnya tetap sah, gitu. Karena inti dari sujud itu menundukkan bagian tubuh yang paling atas untuk tunduk di hadapan pencipta, yaitu wajah ini. Ketika dia sudah sujud, meskipun nanti tangannya itu nggak ngikut gitu kan, sujudnya tetap sah, hanya saja dia kurang lengkap atau kurang sempurna, tetapi sahnya tetap sah. Ini qaul yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun qaul yang kedua ini yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, watsani yajib, tetap tujuh-tujuhnya itu wajib. Wahwal asah, dan ini yang sahih dari madhab Imam Syafi'i. Wahwalladzi rajjahahu asy-Syafi'i, ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i fil akhir. Dia menjadi qaul jadidnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Falau akhalla bi'udwin minha lam tasihha salatuh. Ketika nanti ada satu dari tujuh ini enggak ikut sujud, maka salatnya itu tidak sah. Jadi dia menjadi kadar sahnya sujud. Dalilnya ya hadis Abdullah bin Abbas tadi, umirtu, aku diperintahkan. Kalau Allah merintahkan gitu, maka jangan coba-coba untuk tidak mentaati perintahnya kecuali nanti ada dalil yang tegas gitu loh. Dan kemudian bagaimana menjawab dalil doa sujud tilawah tadi sajada wajhi gitu. Jawabannya yang pertama, dalam ungkapan masyarakat Arab untuk menyebutkan keseluruhan itu terkadang diungkapkan sebagian, dan kemudian untuk mengungkapkan sebagian terkadang digunakan keseluruhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gaya bahasa ini di dalam Al-Qur'an ada banyak. Maka ketika Nabi SAW mengungkapkan dengan gaya bahasa ini, sajada wajhi gitu kan, telah sujud wajahku, tidak menunjukkan bahwasanya yang diinginkan hanya wajah saja untuk sujud. Tetapi kemudian dijelaskan anggota sujudnya itu di dalam hadis Abdullah ibn Abbas. Dan ungkapan sajada wajhi ini adalah salah satu dari gaya bahasa yang lumrah digunakan dalam penuturan masyarakat Arab. Nah, contoh di dalam Al-Quran ada kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Quran disebut keseluruhan tapi yang diinginkan sebagian. Contohnya di dalam surah Nuh itu, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nabi Nuh itu kan mengadukan kepada Allah, tiap kali aku menyeru kepada umatku untuk bertaubat agar engkau mengampuninya ya Allah, mereka itu menjadikan jari jemari asobi', menjadikan jari jemarinya di telinganya. 5 ini cukup nggak masuk?
Ah, ada yang lubang telinganya itu cukup 5-5-nya buat disumbat dengan 5 ini. Cukup nggak? Ada manusia bangsa mana gitu di dunia ini yang lubang telinganya cukup masuk 5-5-nya? Kan tidak. Sehingga di sini secara hakikatnya yang dimaksudkan adalah sebagian dari jarinya, tetapi diungkapkan dengan keseluruhan, gitu loh. Dia diungkapkan dengan keseluruhan, dan ini gaya bahasa yang lumrah diketahui oleh masyarakat Arab di dalam penuturannya. Nah, hikmahnya ketika Allah mengungkapkan 5 jari ini gitu loh, untuk menunjukkan betapa umatnya Nabi Nuh itu nggak mau dengar petunjuk. Jadi kalaupun sanggup 5 ini dimasukin gitu loh, saking nggak mau dengarnya petunjuk gitu. Saking mereka itu menolak petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam pengungkapan gaya bahasa yang demikian ini ada hikmah, dan ini yang menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamnya dengan gaya bahasa yang seperti ini, masyarakat Arab itu ketika mendengar itu, ini manis sekali ungkapan ini. Enggak mungkin makhluk yang mengungkapkan ungkapan ini gitu loh. Jadi ada keagungan gaya bahasa di situ. Nah, kebalikannya, yang diinginkan keseluruhan tapi diungkapkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sebagian ayat itu kan ketika memerintahkan kaum muslimin untuk salat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku, gitu kata Allah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Apa ruku doang? Kan tidak. Yang diinginkan, dimaksudkan keseluruhan sholat, dari takbir, ruku, sujud sampai salam gitu loh. Artinya sholatlah bersama dengan orang-orang yang menegakkan sholat. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Tetapi diungkapkan sebagian saja. Nah, maka dengan gaya bahasa yang demikian ini, hadis tentang doa sujud tilawah tadi, sajadah wajhi, ketika diungkapkan hanya wajah saja, ini tidak serta-merta menjadikan hanya wajah saja yang wajib, tetapi ini adalah salah satu dari gaya bahasa yang diungkapkan gitu kan, yang Allah Subhanahu wa taala benarkan di dalam Al-Qur'an untuk diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, di dalam doanya, yang maknanya itu tidak membatasi satu bagian anggota sujud saja. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya anggota sujud ada 7. Sehingga yang benar dalam hal ini, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan wahwal ashah, yang paling sahih, yang lebih sahih di sini, bahwasanya 7-7-nya itu adalah wajib untuk diletakkan pada saat sujud, kecuali ada halangan. Contoh di antara halangan, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, dan kemudian bukan dalam artian mendiskreditkan kaum muslimin yang mungkin Allah berikan ujian dengan keterbatasan tangannya, ada ketidakfungsian, misal stroke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kaum muslimin yang mungkin sedang diuji oleh Allah dengan stroke ini, dan Allah berikan kesabaran. Ini kalau sujud mungkin salah satu dari bagiannya ada nggak bisa sempurna diletakkan gitu kan, karena nggak bisa digerakkan, mati sebelah seperti. Nah, yang demikian ini tidak diwajibkan karena memang ada uzur untuk dia bersujud dengan 7 anggotanya ini. Ada 1 dari sekian bagian anggota sujud yang dia tidak bisa sujud gitu. Nah, ini. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah wala naqfitus thiyaba. Ini bagian dari hadis ini yang tadi tidak dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Bulughul Maram ini. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar hendak fokus membawakan redaksi hadis yang menunjukkan kewajiban sujud dengan 7 anggota ini. Nah, kemudian
dalam redaksi asalnya yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada tambahan yang menjelaskan sunnah. Sunnahnya adalah tidak melipat baju, menggulung baju ini, dan kemudian tidak menarik rambut itu ke belakang untuk diikat. Yang pertama, wala naqfitus siyab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ittafaqal ulama 'ala nahyi 'anis salati wa thawbuhu musyammarun. Para ulama itu sepakat bahwasanya terlarang seorang itu sholat dalam keadaan bajunya itu digulung, musyammarun, dising-singkan berarti ini. Au kumuhu, atau lengan bajunya itu dising-singkan, au nahwuhu, atau yang semisalnya. Kemudian aurak suhu ma'qusun, atau dalam keadaan kepalanya itu rambutnya diikat ke belakang, ma'qus namanya. Au mardudun sya'ruhu, dia ditarik ke belakang rambutnya itu tahtal imamah, diletakkan kemudian di bawah imamah, tutup kepalanya ini. Au nahwu dzalik, atau yang semisalnya. Fakullu hadza manhiyun anhu bittifaqil ulama. Yang demikian ini sepakat para ulama melarangnya. Tapi pelarangannya apakah sampai pada sampai pada tingkatan keharaman? Tidak. Al-Imam An-Nawawi menegaskan wa huwa karahatu tanzih. Jadi para ulama ini yang bersepakat tadi melarangnya itu dengan tingkatan karahatu tanzih. Jadi makruh yang tidak sampai haram. Falau shalla kadzalik, kalau seorang salat dalam keadaan menggulung lengan baju seperti ini atau kemudian menarik rambut itu ke belakang, faqad asaa, maka dia telah berbuat sesuatu yang buruk. Tapi wasahhat salatuhu, salatnya sah. Nah, dalam referensi yang lain disebutkan hikmah dari dilarangnya rambut itu untuk ditarik ke belakang, kemudian lengan baju ini dilarang untuk ditarik, agar lengan baju ini keseluruhannya juga ikut bersujud bersama dengan tangan gitu loh. Ini diantara hikmah yang disebutkan para ulama, sehingga nanti yang menyertai tubuh kita ini pada saat sujud, dia bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwasanya raga ini telah dijadikan bersujud kepada Allah. Demikian pula rambut tidak ditarik ke belakang, karena rambut itu nanti juga akan menjadi saksi ketika dia jatuh di atas tanah bersama dengan bersama dengan kening ini untuk sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang demikian ini mungkin asing bagi kaum muslimin di negeri kita. Oh, kita rambutnya kan pendek-pendek katanya. Apakah dalam hal ini sunnah bagi kita untuk memanjangkan rambut? Nah, ini pertanyaan. Untuk bisa melaksanakan hadis ini, supaya kalau sujud itu rambut juga ikut jatuh ke atas tanah. Jawabannya insya Allah tidak. Jadi budaya memanjangkan rambut ini memang adalah budaya berpenampilan masyarakat Arab secara umum, yang memang budaya berpenampilan ini bukan gaya-gayaan gondrong-gondrongan rambut, enggak gitu kan. Tapi keadaan iklim wilayahnya di sana membutuhkan untuk itu gitu loh. Membutuhkan untuk dipanjangkan rambut. Kenapa? Iklim di sana kering, sehingga kulit kepala itu membutuhkan untuk dijaga kelembapannya. Oleh sebab itu masyarakat Arab di masa Nabi SAW memanjangkan rambut dan kemudian mengenakan imamah untuk digulung ini. Salah satu di antara hajah keperluannya itu adalah untuk menjaga kelembapan kulit kepala. Nah, di dunia modern ini penyakit yang kemudian banyak diderita masyarakat di wilayah Jazirah Arab itu radang selaput otak. Nah, ini salah satunya karena pengaruh dari iklim yang kering dan panas gitu loh.
Makanya jamaah umrah kalau berangkat umrah kan syaratnya vaksin meningitis. Tapi apa pernah mewabah di negeri kita penyakit yang demikian? Dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Ada nggak daerah yang seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali tersebar wabah meningitis? Tidak kita ketahui. Kenapa kok tidak kita ketahui? Wilayah kita di Nusantara ini iklimnya kepulauan, iklim lembab gitu loh. Sehingga nanti penyakit-penyakitnya itu adalah penyakit iklim lembab. Nah, penyakit iklim lembab, coba masyarakat kita kan kalau nggak meler mencret gitu. Di Arab sana jarang meler mencret itu, kering gitu. Di sana sindrom penyakitnya itu sindrom penyakit kering. Di antaranya radang selaput otak itu gitulah. Nah, maka dalam hal ini budaya berpakaian ini juga disesuaikan dengan kondisi iklim di mana suatu masyarakat itu hidup gitu. Ketika suatu masyarakat memiliki budaya berpakaian, budaya berpenampilan, itu enggak serta-merta dia gaya-gayaan, tetapi memang keperluan dia untuk menyesuaikan diri dengan wilayah di mana mereka menetap. Nah, syariat ini datang gitu kan. Kalau ada rambut yang demikian gitu kan. Memang rambutnya panjang, maka Nabi SAW menjelaskan syariatnya itu untuk biarkan ia ikut sujud bersama. Nah, kita yang di sini misalnya tidak memanjangkan rambutnya karena memang budaya masyarakat kita berpenampilannya ini memendekkan rambut. Kenapa kok memendekkan rambut? Sudah cukup lembab gitu loh. Nah, masyarakat kita kalau memanjangkan rambut pakai imamah kesehariannya gitu kan, ikut-ikutan cara berpakaian masyarakat Arab, ketombean gitu. Enggak gitu aja ketombenya bagi sebagian orang gitu kan. Kalau lagi ketombean gitu. Karena lembab. Kulit kepala lembab. Nah, di Arab sana lebih membutuhkan untuk dijaga kelembapannya dengan cara berpakaian seperti itu. Dan masyarakat Arab selain mengenakan imamah juga mengenakan khuf, kaos kaki yang tebal, itu juga untuk menjaga kelembapan di kaki. Nah, kaum muslimin ketika melaksanakan haji atau umroh, haji nih yang dia agak lama dia bermukim di wilayah Mekah dan Madinah, biasanya membawa bekal pelembab kaki itu yang sekarang ada pelembab kaki yang terbuat dari minyak itu. Enggak tahu itu bahan bakunya minyak apa yang dianukan. Yang setahu saya itu minyak nabati yang bentuknya padat kayak gitu, pelembab kulit. Nah, di masa Nabi, saya tidak tahu apakah ada pelembab juga atau tidak, namun di antara cara menjaga kelembapan kaki agar tidak pecah-pecah itu menggunakan khuf. Nah, jadi demikian. Nah, ini latar belakang budaya kehidupan masyarakat Arab yang bisa kita ketahui untuk memahami hadis ini. Jadi bukan berarti nanti hadis ini mengisyaratkan kaum muslimin itu diperintahkan untuk memanjangkan rambut untuk bisa melaksanakan sunnah sujud bersama dengan rambut, tidak. Tapi bagi kaum muslimin yang dia memiliki rambut yang panjang misalnya gitu kan, karena untuk keperluan tertentu pada saat dia sujud, biarkan rambut itu ikut sujud bersama dengan wajahnya. Dan jadi demikian ini yang disampaikan di dalam hadis ini. Kiranya ini yang bisa kita pelajari dari hadis Abdullah ibn Abbas. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Ibnu Buhainah. Al-Hafidz Ibnu Hajar sisa 2 menit lagi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu menegaskan wa'an Ibni Buhainata, diriwayatkan dari Ibnu Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat dan kemudian sujud,
Farraja, beliau itu menjauhkan, baina yadaihi, antara kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Al hadis muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Mungkin antum akan bertanya, gimana kok ketiaknya kelihatan gitu? Terus apakah disunnahkan ketika sujud buka ketiak gitu? Artinya pakai pakaian yang ketiaknya bolong gitu bisa kelihatan ya. Apakah demikian sunnahnya? Ini tidak. Ini sekali lagi kembali kepada budaya dan cara berpakaian masyarakat Arab pada saat itu. Yaitu pakaian bagian atas ini dikemulkan, diselimutkan rida, sebagaimana berpakaiannya jamaah haji yang sedang ihram saat ini. Nah, jadi antum bayangkan ketika sujud gitu kan, Nabi membuka keduanya ini, maka dari belakang itu terlihat gitu. Jadi dari belakang memang terlihat ketika sujud pakaian yang dikemulkan seperti ini ternyata dijauhkan oleh Nabi SAW kedua tangannya itu pada saat sujud, maka dari belakang terlihat gitu. Bukan berarti nanti kita di sini diperintahkan untuk memakai pakaian yang ketiaknya harus kelihatan ketika sujud, tidak. Tetapi sunnahnya di sini adalah menjauhkan kedua telapak tangan ini pada saat sujud. Akan tetapi sunnah ini kondisional gitu. Kalau ada keadaan tertentu yang tidak mendukung untuk dilakukannya sunnah ini, maka tidak mengapa untuk tidak menjauhkan keduanya. Maksudnya apa? Ketika sholat berjamaah dan disunnahkan merapatkan shaf, lah antum kan nggak bisa desak yang samping ini diginiin gitu kan, hingga kemudian jamaah yang di sebelah kanan kiri itu merasa terganggu dengan sholat yang demikian. Nah, Nabi SAW ini mencontohkan atau meneladankan yang demikian ini dalam keadaan ketika sholat sendiri-sendiri, dan Nabi Muhammad selalu menjadi imam, gitu kan. Ketika menjadi imam posisinya sendiri, tidak ada yang di kanan dan di kiri. Ini satu permasalahan terkait hadis ini, namun waktunya sudah habis, waktunya sudah masuk waktu Isya, dan insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Yang pembahasannya terkait dengan hadis ini adalah apakah sunnah menjauhkan kedua lengan ini juga berlaku bagi wanita, gitu loh. Nah, di sini khilaf baina ahli ilm. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan wala farqa bainar rijali wan nisa fi amalis shalah. Dalam setiap amalan-amalan sholat itu tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Sunnah yang ada dari Nabi itu sama semua berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Illa, kecuali annal mar'ata yustahabbu laha an tadumma ba'daha ila ba'din. Dianjurkan bagi wanita itu ketika dia sujud untuk merapatkan anggota-anggota tubuhnya itu satu sama lain. Wa antul siqa batnaha fis sujud bi fakhidaiha, dan mendekatkan perut itu dengan pahanya, ka'astarima yakun, dalam posisi yang paling menutupi lekuk tubuhnya, sehingga perempuan ketika sujud tidak terlihat lekuk pinggulnya, kemudian lekuk-lekuk tubuhnya yang lain pada saat sujud tidak terlihat. Upayakan untuk menempelkan satu sama lain. Ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Nah, yang demikian ini apakah ada dasar dalilnya dan lain sebagainya, insya Allah pekan yang akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepada kita untuk istiqomah menuntut ilmu dan mempelajari tafaqquh fid din ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.